Sering nggak sih, habis wudhu, terus kita jadi ragu-ragu sendiri? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas semua tentang wudhu. Ya, anggap aja ini buku panduan praktisnya, supaya setiap ibadah kita bisa dimulai dengan sempurna. Dan yang paling penting, dengan penuh percaya diri. Kita semua pernah ada di posisi ini kan? Rasa was-was yang tiba-tiba muncul pas kita mau sholat. Aduh, wudhunya udah bener belum ya? Jangan-jangan tadi udah batal lagi. Nah, tenang. Hari ini kita akan babat habis semua keraguan itu, biar kita bisa ibadah dengan hati yang plong dan fokus 100%. Analogi ini pas banget loh. Wudhu itu ibarat tiket kita buat menghadap Allah. Dan ya namanya tiket harus valid dong. Kalau tiketnya udah kedaluarsa atau nggak sah, ya perjalanan spiritual kita yaitu sholat jadi nggak bisa dimulai. Simpelnya gitu. Oke, jadi biar kita bisa sholat dengan tenang, kita harus pastikan tiket kita ini selalu aman. Yuk, kita pelajari bareng-bareng aturan mainnya, biar kita nggak perlu was-was lagi. Kalau kita udah paham aturannya, wudhu tuh bukan lagi sekedar rutinitas basuh-basuh badan, tapi jadi sebuah persiapan yang penuh kesadaran. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering bikin galau ya. Jadi, apa aja sih yang bisa bikin tiket wudhu kita hangus seketika? Sebenarnya cuma ada 4 hal utama yang perlu kita tahu dan ingat baik-baik. Kemarin sore, saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Yang pertama, dan ini yang paling umum, adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, alias kubul dan dubur. Aturannya jelas banget, apapun yang keluar, entah itu gas kayak buang angin, atau cairan kayak buang air kecil, atau bahkan benda padat, itu otomatis membatalkan wudhu. Nah, tapi ada satu pengecualian penting nih. Kalau yang keluar adalah air mani, itu penyuciannya beda lagi, harus dengan mandi wajib, nggak cukup dengan wudhu aja. Kemarin sore, saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Oke, lanjut ke nomor 2, hilang kesadaran. Ini bisa karena tidur pulas banget, pingsan, atau kondisi mabuk. Kenapa batal? Ya karena saat kita nggak sadar, kita kan nggak bisa kontrol tubuh kita. Tapi, ada pengecualian yang keren dan praktis banget. Misalnya nih, Anda ketiduran pas dengerin khotbah Jumat. Selama posisi duduk Anda tegak dan pantat menempel kuat di lantai, wudhu Anda itu, insya Allah, masih sah. Keren kan? Sekarang, pembatal nomor 3. Nah, ini dia nih yang sering banget jadi sumber kebingungan dan diskusi panjang. Coba perhatikan baik-baik ya. Kuncinya ada 3. Pertama, sentuhannya harus kulit ketemu kulit langsung, nggak ada penghalang. Kedua, terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang ketiga, dua-duanya udah dewasa atau balik. Jadi kalau salah satu syarat ini aja nggak terpenuhi, misalnya kesenggol tapi masih terhalang kain baju, maka wudhu kita tetap sah. Jelas ya? Kemarin sore, saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Dan yang terakhir, nomor 4, adalah menyentuh kemaluan. Ini juga aturannya spesifik banget. Kuncinya itu ada di bagian tangan mana yang kita gunakan buat menyentuh. Kalau yang kena itu telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam, wudhu kita jadi batal. Tapi kalau kita misalnya nggak sengaja menyentuhnya pakai punggung tangan, nah wudhu kita tetap aman. Ini tips yang berguna banget loh. Oke, tadi kita udah bahas apa aja yang harus dihindari. Sekarang, yuk kita fokus ke cara melakukan wudhu yang benar-benar sempurna. Langkah demi langkah, biar makin mantap. Anggap aja 3 langkah awal ini sebagai pemanasan. Ini adalah sunnah yang mempersiapkan kita untuk gerakan-gerakan wajibnya. Mulai dengan bismillah, bersihkan tangan, mulut, dan hidung. Ini cara terbaik untuk mengawali proses penyucian kita. Dan inilah dia, jantung dari seluruh proses wudhu, niat. Ini bukan cuma diucapkan di mulut ya, tapi yang paling penting adalah dihadirkan di dalam hati. Kapan? Tepat saat air pertama kali menyentuh kulit wajah kita. Tanpa niat ini, semua gerakan wudhu kita ya cuma jadi sekedar cuci muka biasa, nggak ada nilai ibadahnya. Penting banget ini. Nah, setelah niat mantep di hati, kita lanjutkan dengan rukun-rukun wudhu yang lain secara berurutan. Ini namanya tertib. Urutannya nggak boleh dibolak-balik ya. Pastikan airnya kena semua bagian yang wajib. Mulai dari seluruh wajah, kedua tangan sampai lewat siku, usap kepala, telinga, dan terakhir, basuh kedua kaki sampai lewat mata kaki. Eits, wudhunya udah selesai? Jangan buru-buru pergi dulu. Ada beberapa amalan tambahan yang sangat dianjurkan, kayak bonus gitu, untuk menyempurnakan ibadah kita.
Setelah beres, sunnahnya kita menghadap kiblat, angkat tangan, lalu baca doa yang indah ini. Doa ini kan intinya penegasan syahadat kita dan permintaan yang luar biasa. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertobat dan orang yang menyucikan diri. Ini cara yang sempurna banget untuk menutup ritual wudhu kita. Nah, ini dia nih level bonusnya. Sholat sunnah 2 rakaat yang singkat dan ringan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena udah dimudahkan untuk bersuci. Kalau bisa, lakukan ini sebelum air wudhu di badan kita kering. Ini amalan yang luar biasa untuk menyempurnakan semuanya. Oke, setelah kita bahas semua detail ini dari A sampai Z, sebenarnya apa sih pelajaran terpenting yang bisa kita bawa pulang? Pada akhirnya, tujuan kita belajar ini semua tuh bukan untuk bikin kita jadi makin stres atau parno sama aturan. Justru sebaliknya, tujuannya adalah supaya kita jadi lebih berdaya, lebih pede. Jadi, setiap kali kita berdiri buat sholat, kita bisa melakukannya dengan keyakinan penuh karena kita tahu persiapan kita sudah benar dan hati kita siap terhubung dengannya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba deh pikirkan, gimana caranya supaya wudhu itu bisa jadi lebih dari sekedar rutinitas buat Anda? Gimana caranya mengubahnya jadi sebuah momen sadar untuk menyucikan diri baik fisik maupun batin sebelum menghadap Sang Pencipta? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing,